kalian hari ini anak-anak? Ibu berharap mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Simak dan dengarkan baik-baik ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Perhatikan ya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data, yaitu mengurutkan dan menyajikan data. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kompetensi dasar dan indikator bisa kalian baca sendiri ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melihat tayangan video, siswa mampu mengurutkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram yaitu diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, anak-anak, yang pertama akan kita pelajari adalah mengurutkan data. Nah, mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengelola data. Nah, dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah. Wah, seperti apa ya? Nah, anak-anak, kali ini Bu Ella punya contoh ya. Budian, wali kelas 6 SD Harapan Bangsa akan mengadakan penimbangan berat badan siswa-siswanya. Dari 10 orang siswa kelas 6 Harapan Bangsa diperoleh data berat badan siswa, yaitu 32 kilo, 34 kilo, 31 kilo, 35 kilo, 34 kilo, 35 kilo, dan sampai 34 kilo. Nah, sekarang berapa ya berat badan siswa yang paling berat? Kira-kira berapa ya berat badan siswa yang paling berat? Ayo. Ya, yaitu 36 kilo. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Berapakah berat badan siswa yang paling ringan? Kira-kira berapa ya? Wah, betul sekali, yaitu 31 kilo. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Urutkan data berat badan dari yang paling berat. Kira-kira berapa ya? Nah, 36. Di sini tadi yang paling berat adalah 36. Nah, yang kedua berapa ya kira-kira? Ya, 35, Nana ya. Nah, kemudian berapa ya? Ya, 34. Nah, kemudian 32, yang terakhir adalah 31. Nah, kita dapat tuliskan seperti berikut ya. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Nah, urutkan data berat badan dari yang paling ringan. Nah, kita tinggal membalik saja ya anak-anak. Dari yang nomor 3, kita urutkan dari yang paling ringan, yaitu dari 31 kilo anak-anak. Nah, kemudian ini dari yang paling ringan ke yang paling berat. Yang paling berat adalah 36 kilo. Nah, mudah kan? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang penyajian data. Selain mengurutkan data, kita belajar tentang penyajian data. Nah, penyajian data yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Nah, tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom anak-anak. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Ada baris dan ada kolom anak-anak. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian penyajian data yang kedua adalah dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang adalah media penyajian data yang dituangkan dalam bentuk batang-batang persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Nah, seperti apa ya? Nah, ini adalah contoh dari diagram batang anak-anak. Jadi bentuknya batang-batang persegi panjang yang digambarkan secara vertikal dan horizontal dengan lebar yang sama. Ya, ini adalah diagram batang. Kemudian penyajian data yang ketiga adalah
diagram garis ya. Namanya juga diagram garis yang pastinya penyajian data dalam bentuk garis anak-anak. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, penyajian datanya berbentuk garis anak-anak. Nanti melihatnya dari titik-titik ini anak-anak. Nah, Senin ada 15. Nah, ini adalah diagram garis data pengunjung Pantai Tampora. Nah, ini melihatnya titik-titik ini anak-anak. Kemudian titik-titik ini disambungkan oleh garis ya. Ini namanya diagram garis. Nah, penyajian data yang keempat adalah dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, anak-anak, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran yang pastinya datanya disajikan dalam bentuk lingkaran. Nah, ini adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini bisa dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk persen anak-anak. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu penyajian data ya dapat disajikan dengan 4 ya. Dapat disajikan dengan 4 tahap. Nah, sekarang Bu Ella punya contoh anak-anak. Nah, ini adalah contoh soal. Diketahui data ulangan matematika dari 20 siswa kelas 6 sebagai berikut. Ini adalah nilai ulangan matematika 20 siswa anak-anak. Nah, ini pertanyaannya. Urutkan data tersebut dari mulai yang terkecil sampai dengan kalian diminta untuk menyajikan datanya dalam bentuk lingkaran. Seperti apa ya cara menjawabnya? Nah, perhatikan ya. Oke. Yang pertama adalah yang ditanyakan tadi, urutan data tersebut dari mulai yang terkecil anak-anak. Nah, urutan data ini adalah datanya. Kalau kita mulai yang terkecil, kira-kira yang terkecil angka berapa ya? Atau bilangan berapa ya? Ya, benar sekali yaitu 6. Nah, ya. Kemudian yang paling kecil lagi berapa ya bilangannya? Ya, betul sekali yaitu 7. Kemudian berapa lagi ya? Ya, betul sekali yaitu 8. Kemudian yang terakhir adalah berapa? 9. Nah, ini adalah urutan data dari yang terkecil ke terbesar anak-anak. Kalau 6-nya ada 5 ya silakan tulis 6 kali, 5 kali. Kalau 7-nya ada 8 kali silakan tulis 8 kali. Seperti itu. Yang penting jumlahnya tadi 20 anak-anak. Nah, pertanyaan yang kedua, nilai berapakah yang paling banyak diperoleh oleh siswa? Nah, nilai yang paling banyak ternyata adalah ini 7 anak-anak. Ada berapa siswa? 8 siswa. Nah, sekarang nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi adalah berapa? Ya, yaitu 9. Nah, sekarang nilai yang terendah. Nilai terendah kira-kira berapa ya? 6. Oke, sekarang sajikan data dalam bentuk tabel anak-anak. Nah, sebelum data dimasukkan ke dalam tabel, perlu dikelompokkan terlebih dahulu anak-anak. Ya, ini datanya kita perlu kelompokkan dulu. 6 ada 5 siswa, 7 ada 8 siswa, 8 ada 5 siswa, 9 ada 2 siswa. Kemudian ini adalah tabelnya anak-anak ya. Nilainya kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita kelompokkan banyak siswanya ya. Oke, jangan salah, ini jumlahnya harus pas 20 ya, karena ini jumlah siswanya 20. Nah, ini kalau kita mau menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, pertanyaan selanjutnya, data dalam bentuk diagram batang sekarang. Nah, ini tadi adalah tabelnya. Nah, ini adalah diagram batangnya, maka disesuaikan anak-anak. 6-nya ada 5, 7-nya ada 8, sampai dengan 9 ada 2 siswa. Kalau ini adalah diagram batangnya. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya tadi, data dalam bentuk diagram garis. Nah, seperti halnya dengan diagram batang, diagram garis juga seperti itu anak-anak. Melihatnya dari titik-titik ini ya. Nilai 6 ada 5 siswa, 7 ada 8 siswa, sampai dengan 9 ada 2 siswa. Nah, sekarang adalah
sekarang adalah data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini datanya, tabelnya ya. Ini adalah tabelnya. Nah, seperti yang Bu Ella bilang bahwa kalau diagram lingkaran itu bisa disajikan dalam bentuk derajat. Caranya adalah banyak siswa dibagi dengan banyak keseluruhan siswa dikali 360. Kenapa 360? Karena satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Ya. Kemudian kalau ini disajikan dalam bentuk derajat anak-anak. Nah, kalau dalam bentuk persen, ya, maka banyak siswa dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa dikali 100% anak-anak, ya. Nah, ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Ini diperoleh dari sini. Nah, ya. Oke anak-anak. Sudah selesai ya. Sekarang untuk lebih memahami ya yang Bu Ella terangkan, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut anak-anak ya. Silahkan dikumpulkan ke guru matematikanya masing-masing. Terima kasih. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang dapat Bu Ella sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.